Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hampir 1 tahun ini saya ngaji babakan ini. Dan saya praktekkan dzikir sirul asror. Setelah lama-kelamaan saya praktekkan dzikir, saya tidak bisa dzikir. Terus setiap kalam atau ucapan dari mulut kalau tidak membahas bab masalah ketuhanan, dia tidak mau bicara. Lah sing kula tanggletaken terus pundi niki Gus pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadratul muhtaramin dumateng para alim, para ulama, sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama sewilayah Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kecamatan Krian. Wabil khusus sedaya pengurus pengajian di wilayah perumahan, jamaah ingkang rawuh baik di majelis maupun di luar, kullu ajma'in rahimakumullah. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan ing ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah satu hidayah, satu anugerah, sehingga kita bisa dikempalkan, dikumpulkan di sini majelis dalam rangka taklim muta'alim, yang untuk malam hari ini kita akan membahas dalam surah Al-Baqarah ayat 10 atau surat At-Taubah ayat 125 terkait resiko jikalau penyakit hati tidak lekas dibersihkan. Akibat apa hati penyakitnya jikalau tidak kita bersihkan? Setiap diri kita sebagai manusia pasti di dalam hati itu ada sebuah penyakit, dan itu sebagai hukum sunatullah, sebagai anak cucu Adam, siapapun kita di dalam hati pasti ada beberapa penyakit. Besar dan kecilnya penyakit antara satu dengan yang lain juga enggak sama. Dan penyakit di dalam hal ini kami sebut adalah penyakitnya hati atau penyakitnya rohaniah. Penyakitnya jasmani mesti kita wajib mencari dokter spesialis yang sesuai menangani penyakit jasmani. Begitu juga penyakitnya hati, kita wajib untuk bersandar diri terhadap Allah sebagai dokter spesialisnya. Akibat jikalau penyakit dalam hati kita tidak lekas disembuhkan, tidak lekas kita obatkan,
hati sampai kapanpun akan menjadi hati yang gelap gulita, dan di dalamnya pasti penuh dengan rasa gelisah, rasa khawatir, bahkan rasa takut. Penyakit hati inilah Bapak Ibu, jikalau belum kita sembuhkan, belum kita sandarkan kepada Allah, menjadikan satu ibadah apapun yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Allah katakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak bisa dikatakan betul-betul rohaniyah itu menyembah terhadap Allah dengan benar, alias di dalam hati kita pasti ada sesuatu selain Allah, dan itu kita tidak terasa kalau kita itu telah menduakan Allah dengan sesuatu yang lain. Padahal Allah sudah katakan la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Ya bunayya, wahai anak putuku, la tusyrik billah, janganlah kau menyekutukan Allah. Sebab inna syirka, sesungguhnya menyekutukan Allah, iku la zulmun azim, satu perbuatan yang amat zalim. Istilah bahasa gelap. La zulmun azim itu gelapnya hati, notok. Mungkin bisa saya katakan gelap gulita atau petang dedet. Hal seperti ini akibat hati ini telah menduakan Allah sesuai dengan apa yang Allah katakan dalam satu ayat, walladzina kafaru awliya'uhumut tauhud yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Orang-orang yang hatinya tertutup, kafaru ini saya artikan hati yang tertutup oleh penyakit tadi yang disebut at-tauhid. Iku yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, menjadikan sebab musababnya hati ini tidak menemui satu cahaya, bahkan hati akan menjadi hati yang gelap. Yukhrijunahum, jadi di situ sebetulnya Allah yang menggelapkan itu. Tapi mengapa mukhatabnya itu di dalam ayat itu dikatakan at-tauhid, penyakit, padahal itu makhluk. Katanya makhluk nggak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat. Lah kok tauhid miturut ayat ini yukhrijunahum, ayatnya kan ngeten, tidak langsung Allah
walladzina kafaru auliya'u humut taghut. Kata sepeda keliru nih, koyo lho ya. Walladzina kafaru auliya'uhumut taghut, ya itu yukhrijunahum niki mukhatabe adalah tauhid. Tauhid itu makhluk. Apakah enggak kontradiksi dengan satu ayat yang mengatakan makhluk itu enggak bisa mendatangkan manfaat atau mencegah mudarat? Sesuai dengan kajian Sabtu kemarin, siapa di balik makhluk itu? Jenengan harus kenal, harus tahu siapa di balik makhluk itu. Sebab finasi iku ing dalem menungso. Syai'un utawi ono sesuatu khafiyun kang sangat rahasia. Wa huwa wujudullah. Di balik manusia jenengan iki ada sesuatu yang paling rahasia. Itulah wujudnya Allah. Karena beliau itulah sehingga seakan-akan makhluk itu bisa mendatangkan manfaat dan atau mencegah mudarat. Tinggal kita melihat kemana. Yukhrijunahum, betul mukhatabnya ini terhadap tauhid. Tauhid itu makhluk di penyakit hati, wow. Yang menjadikan sebab musababnya hati ini gelap. Kalau jenengan melihat makhluknya, berarti yang menyebabkan bisanya hati gelap adalah penyakitnya hati atau makhluk. Sama dengan jenengan yang asalnya itu ngaji babakan tauhid, kita nggak paham dulu karena isyarat. Setelah zaman masanya itu harus buka terang-terangan, jenengan paham. Memang satu sisi secara syar'i seakan-akan seorang figur A yang menyebabkan jenengan iki asali gak paham jadi paham. Iku mah seakan-akan. Kalau jenengan kali kula melihat mukhatabnya, aktornya itu makhluk tauhid, sampean mesti menyalahkan orang lain. Membenarkan makhluk satu, menyalahkan makhluk lain. Pendidikan tauhid yang murni itu tidak di situ.
Pendidikan tauhid yang murni itu memfahamkan, menyeret iman kita itu terhadap aktor yang sebenarnya. Pujaan kita itu ditarik terhadap pujaan yang sebenarnya. Orang kalau sudah betul-betul seperti ini, inilah yang pernah Rasulullah sampaikan ketika Rasulullah diperintahkan Allah untuk memuja terhadap siapakah kita itu, mujanya. Itu Allah terangkan di dalam surat Al-Kahfi. Jadi Rasulullah tidak pernah menyampaikan sembah pujalah aku. Makhluk deh maksudnya ada ya. Jangan melihat aktornya itu makhluk, tauhid itu jangan. Walaupun seakan-akan kayaknya makhluk itu. Sering saya kasih contoh, air kita haus minum, hilang rasa haus. Janganlah kau jatuhkan imanmu itu bersaksi terhadap makhluknya yaitu air, tapi jatuhkanlah kepada ilahukum ilahu wahid. Sejatine Gusti kang melimputi segala hal apapun. Innallaha bikulli syai'in muhit. Disitulah inilah tauhid yang murni ada di sini. Tidak ada unsur tendensi apapun di sini. Jangan kau sembah dan kau puja aku, tapi sembahlah Tuhanku dan Tuhanmu yang memberikan wahyu aku, ialah ilahukum ilahu wahidun. Itulah Tuhan yang Maha Esa. Ini Rasulullah sampaikan. Gak pernah Rasulullah itu menyuruh umatnya itu untuk memuji terhadap selain Allah, itu gak ada. Gak ada. Jikalau toh ada makalah yang mengatakan itu perlu dipertanyakan. Ingat, kita memakai hukum ijma' qiyas. Memunculkan satu makalah atau fatwa, atau memakai hadis, hukum hadis di atasnya. Tapi di situ kok bertentangan dengan hukum yang tertinggi Al-Quran, maka batal. Ijma' qiyas batal, hadis pun juga batal. Satu contoh tadi, di dalam hukum Al-Quran itu tidak pernah ada catatan bahwasanya Allah menyuruh terhadap Muhammad untuk menyampaikan terhadap umat supaya memuji terhadap Muhammad. Nggak ada. Ini contoh. Justru yang ada adalah perintah Allah disuruh terhadap semua utusannya itu untuk mengatakan terhadap umatnya masing-masing hanya memuja, memuji, bahkan menyembah pada Tuhan. Jikalau di luar hukum Al-Quran ada makalah yang berbalik, maka batilun
hukumnya batal. Sekalipun itu hadis, berarti perlu dipertanyakan. Kita kan sering-sering itu menguatkan dalil akli. Kalau nggak minum, ya gak hilang hausnya lah, ngoten nggih. Realita. Benar. Tapi apakah hilangnya haus itu sebab air yang kita minum selamanya itu? Inilah Pak, keterbatasan akal kita dalam hal menjangkau, merapat, mendekat terhadap zatnya Allah itu di sini. Terbatas. Laksana air sungai terbatas. Sehingga dangkal air sungai terbatas. Kalau dibandingkan dengan air laut, sangat jauh. Sehingga bahasa tauhid itu tidak ada yang memakai Nail, tapi memakai bahar. Artinya kalau bicara tentang tauhid itu mesti air laut, baharut tauhid. Kalau Nailut tauhid nggak ada, karena terbatas. Air sungai itu terbatas. Lah maksud kami Pak, jangan jenengan iki memandang yang kita pandang itu tidak punya hak. Tauhid tadi, penyakit itu. Walaupun secara syariah, realita, dalil akli, sebab adanya penyakit inilah hati menjadi gelap, tetapi lihatlah di belakang penyakit itu siapa yang sebenarnya. Otomatis Allah, bahasa orang Islam. Boleh saya naikkan sedikit, berarti wujudnya penyakit itu yang bersifatkan negatif, itu wujud Allah. Ngapunten, sing menolak ampun dipeksa. Ampun dipeksa sih. Karepe iku ngeten. Ku nyatakan wujudku di dalam lahir supaya makhluk paham. Makanya aku iki rahasiane sira dan sira rahasiaku. Itu maksudnya di situ. Wis pun dipaksa teman-teman. Ora usah dipaksa, nek pun connect dong, ya udah. Tinggal menguatkan aja ketauhidan jenengan datang Allah. Bon. Mengapa harus demikian? Artinya, mengapa harus dilahirkan berupa penyakit? Jikalau itu negatif, jikalau ikut positif, mengapa Allah mendohirkan dirinya itu? Karena sifatnya makhluk ya, itu bersifatkan
perkara sing baru teko. Makhluk niku kan ciptaan, gitu. Lah ciptaan iki perkara sing baru teko. Lah Khalik yang menciptakan, yang menduduki sifat kidam. Lah niki biar lengkap. Tapi kita harus ingat tujuan aku Allah mendahirkan wujudku semata-mata untuk mengusir wujud dohirmu he makhluk. Nah, ngeluh maneh iki? Nyun sewu, Pak. Namanya obat. Mengapa harus kita telan dan kita minum? Itu untuk ngusir penyakit. Wujud Allah dinyatakan secara lahir itu semata-mata untuk mengusir wujud ira sebagai makhluk. Niki ngaji ngeluni tingkat tinggi nih. Iku urusan Gusti Allah, paham gak paham bukan urusaku. Urusaku cuman nyampe no risalah iki tak. Wis tak serahno nang Allah. Ana sing paham ya ya, ana sing ora ya ya, ya wis karepe Gusti Allah. Kula mboten melu bingung. Bapak Ibu hadirin, berarti nek kula tarik gelape atiku tidak sebab penyakit tapi sebab karena Allah. Paham nggih? Nah, disinilah Pak. Walaupun Allah dahirkan berupa penyakit itu, sehingga penyakit itu seakan-akan. Jadi sekarang positif, perkara positif. Innaka sesungguhnya kaum Muhammad ikulah tahdiman ahbabta, gak bisa nyafaati terhadap orang lain, tidak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain aslinya loh, gitu loh. Tapi sinten walakinallaha yahdi may yasha, akan tetapi yang asli nih yang bisa memberikan petunjuk dan syafaah itu hanyalah Allah. Lah syafaat atau hidayah yang beliau sampaikan berikan terhadap umatnya itu seakan-akan aja dari Muhammad. Tapi asli nih semuanya itu songko Allah. Makanya umat tergantung Anda memandang dari kacamata mana, silahkan. Kalau kacamata syariat, iman Anda jatuhnya pada makhluk. Kalau kacamata hakikat, iman Anda memandangnya, bersaksinya, melihatnya Allah. Ya sudah. Keputusan akhir tentang penetapan iman tergantung panjenengan kalih kula masing-masing. Walana a'maluna walakum a'malukum lakum dinukum waliyadin. Wis, gak usah kegeran. Ya udah, amalmu ya amalmu dewe, imanmu ya imanmu sendiri, agamamu ya agamamu, udah nggak kena dicampur-campur.
Niki kan asbabun nuzuli kan ayat ini kan karena Kanjeng Nabi Muhammad pada saat itu kan diajak komunikasi musyawarah oleh orang-orang kafir Quraisy. Muhammad, pitung dina iki dibagi loro. Nek iso telung dina aku nyembah Tuhanmu, ganti awakmu telung dina lagi nyembah Tuhanku. Karepe ngoten. Akhirnya Allah kasih keputusan. Jadi sebelum kami jabarkan, tak simpulkan pengertian surah Al-Baqarah ayat 10 dan surah At-Taubah ayat 125. Ngeten. Jangan kau pandang makhluknya yang menyebabkan gelapnya hati, walaupun seakan-akan itu dari makhluk atau penyakit itu. Tapi pandanglah di balik semuanya itu ada asyai'u al-khafiyu, sesuatu yang sangat rahasia, wahwa wujudullah, wujudnya Allah. Pun itu kesimpulannya. Monggo Al-Baqarah dulu dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim iku ing dalem pira-pira atine menungso maradun utawi ana penyakit. Iki bagi kita yang penyakit di dalam hati ini tidak mau kita mencari dokternya, kita biarkan alias. Ini seperti pohon yang tumbuh subur dan berbuah buah-buahan. Pohon ini disebut sebagai pohon basariyah. Ini saya terangkan juga di dalam kitab awal. Pohon basariyah. Jadi di dalam hati jenengan iki manusia ada pohon yang tumbuh, Pak. Kalau saya gambarkan pohon itu apabila subur, pohon itu pasti akan menghasilkan buah-buahan. Lah pohon ini menjulang tinggi sampai melewati sap langit itu. Dan di dalam diri semua manusia itu pohonnya itu ada dua. Ini pohon basariyah yang kami jelaskan. Ada lagi pohon namanya basiroh. Sama. Kalau pohon basiroh itu subur, dia akan berbuah menjulang tinggi sampai ngelewati sap langit 7. Nah, dua pohon ini endingnya beda. Siapa yang berperilaku menuruti apa kehendak nafsu, maka pohon basariyah ini akan subur dan pohon basiroh layu. Dan inilah nanti akan menghasilkan satu buah, diantaranya hasud, riya,
takabur, macem-macem, ujub, gumedhe. Ini yang dimaksud ayat maradun, ini penyakit. Tapi beda dengan pohon basiroh. Mengapa kami harus berkata pohon? Sejarah Nabiullah Adam itu pakai pohon. Wala takroba hadihi syajarah. Pohon. Adam, jikalau kau betul-betul ingin hidup selama-lamanya di surga, jangan sekali-kali pernah mendekati pohon itu. Loh, ngaten. Boten disebut basyariah, boten. Oleh karena zamannya sekarang keterbukaan publik ben cetok, tak kasih pohon basyariah, jangan jenenge ngono lho. Hadis sajarah itu isyarah. Jangan pernah kau dekati pohon itu. Tak jelas nih. Hadihi iki adalah wahia as-syajaratul basyariah. Apa basyariah? Sifat manusiawiyah. Nah ini. Karena sandingannya nafsu. Makanya saya katakan basyariah. Ini saya terangkat juga di dalam kitab awal. Itu tidak akan pernah hilang, Pak. Buah-buahan itu tidak akan pernah hilang, bahkan tambah banyak. Ya ini yang mengakibatkan hati atau rohaniah kita itu gelap. Siapa yang memanjat pohon ini terus sampai ke ujung, endingnya itu ketemu an-narun. Orang syariat mengatakan neraka. Nah, padahal an-nar itu adalah sifat, karakter, maknanya panas. Di dunia ini hati jenengan berhubung penyakit iku kathah, isine khawatir, gelisah. Jangankan kita yang miskin, yang kaya pun saya khawatir. Khawatir kehilangan kekayaannya. Biasa. Kita yang punya popularitas, punya status di tengah masyarakat, kita ditokohkan karena kita ahli ilmu. Ngaji Qur'ani, ngaji hadisi, ngaji apapun, masyarakat sama memberikan jempol. Akhirnya jeneng-jenengan iki ngalih, asalnya klason, akhirnya punya nama lakop, nama tambahan, KH, wus macam-macam. Gede Pak ati niki. Waduh, basarnya subur ya, tambah ujub Pak. Ingat, ini semakin jauh pada Allah, gak semakin tambah dekat. Padahal perbuatan saya secara dohir, masyarakat sudah tahu bahwa baik, pol baik. Tapi masyarakat gak tahu sebenarnya baik itu milik siapa. Masyarakat menuduh baik milikku. Ya nggak tahu.
Wis iki cara penyakit iku Allah dawuhkan ayat berikutnya. Fazaduhumullahu maradha. Jikalau ini kau biarkan, syarat yang tersimpan di dalam kalimah sebelum fazaduhum itu ada syarat. Sesuatu yang tersimpan. Apa? Jikalau penyakit ini tidak lekas kau sembuhkan, kau operasikan, fazadahum, mongko nambahi hum ing atine wong kuwi mau sapa Gusti Allah, sapa Allahu Gusti Allah nambahi apa? Maradon, penyakite. Boten tambah waras tapi tambah gendeng. Niki tidak hati menemui cahaya, justru malah tambah gelap. Sampai kapan? Kalau tidak ada tindakan kesadaran hati untuk mendekat pada Allah, hatta zurtumul maqabir, sampai mati. Ya udah, iki ning dunya. Diteruskan sejarah ini tersambung setelah kematian. Iki tambah nemen, Pak. Tingkat kesadaran seseorang itu di titik itu nanti. Hatta idza ja'athumus sa'atu baghtatan. Ketika perkara yang mengagetkan seluruh manusia hatinya akan sadar tentang hal ini. Nguniku namine wis kasep. Ingat, kecewa itu tidak di depan. Getun iku onok buri. Ben ora terjadi getun, biar tidak terjadi hati sampai dalam kekecewaan yang amat besar. Udah, walaupun tidak ada keterangan yang di ayat ini untuk itu, saran kula wis ndang sadaro, ojo gendeng terus nang sak liyane Gusti Allah. Ngoten lho karepe. Terus di samping kita mengalami kegelapan, apa selanjutnya? Walahum lan iku tetap kedue mereka atine azabun utawi anane siksa alimun kang sanget. Di dunia paling sampai niki hanya gelisah, khawatir, takut, tidur nggak bisa nyenyak, makan nggak bisa penak, hanya itu. Coba setelah kau tinggalkan dunia, walahum adzabun alim. Bentuknya apa? Mengapa dikatakan adzabun alim, siksanya lebih besar? Karena kesempatan Anda sudah habis. Kesempatan sudah habis. Ya Allah, tapi semuanya manusia ngalami seperti ini. Artinya apa? Di dunia ini ngalami seperti ini siapapun kita. Makanya ayat ini diturunkan untuk mengingatkan kita supaya ada revolusi dalam hal keimanan, revolusi perubahan dalam hal perilaku ruhaniah kita, hati kita. Iku yang mau
Mengapa Allah memberikan siksa yang amat pedih? Bima sebab kanu kang do ana do nglakoni sira kabeh iku yaktibun. Dimakanu yaktibun. Karena di dalam diri kita berdusta, gak percaya. Ya sudah. Coba, kalau kita saat di dunia sudah diingatkan oleh Allah, kita sadar dan beriman, beda. Berupaya pasti kita akan bagaimana cara sebelum kematian datang sudah terjadi proses tahali. Sudah terjadi proses taubatan nasuha. Kembali kepada Allah. Tapi kalau yakdibun, kita nggak percaya. Sampai kapanpun, kita akan berdusta. Mohon maaf, Pak. Mengapa kita yakdibun? Mengapa kita nggak percaya? Kan yang menjadikan nggak percaya kan sebab Allah. Lagi itu tak? Oke. Kita proses dulu. Olehnya kita nggak percaya disebabkan penyakit di dalam hati ini tidak jenengan kalih kula pergi ke dokter. Itu bahkan bertambah penyakit ini. Ini persoalannya. Tapi gak mungkin, Pak. Sekelas siapapun kita, tatkala kita ini belum belajar tentang Bahrut Tauhid, sekelas siapapun kita, namanya gak percaya. Nggak akan mengatakan bahwasanya pengajaran tauhid itu benar, nggak mungkin. Pipis atau kandel syariat jenengan, jikalau tidak menyadari dan berbelajar di dalam Bahrut Tauhid, tetap mengatakan itu salah. Iki konsep pun, Pak. Rumus niki punan. Kan gini, perkara kehidupan duniawiyah itu kan nafsu jadikan sebagai perkara yang menyenangkan. Dibikinkanlah kehidupan dunia itu menggiurkan terhadap kita. Bahkan kekal. Padahal sejatinya itu panas. Bagaimana tidak terasa panas, bahkan nikmat. Dibikin seperti itu memang. Pipis atau kandel syariat kita, jikalau sudah terbuai dengan kehidupan duniawiyah, siapapun kita pasti nggak akan percaya terhadap penyakit hati iku sing dadekno gelape hati mboten percaya. Karena tertutup, Pak, dengan nikmatnya dunia. Yastakhibunal hayata dunya iki. Tertutup hati kita. Memang Gusti Allah yang mengunci dan menutup, yang menjadikan itu membuai terhadap kita. Cuman persoalannya mengapa sebab Allah buaikan terhadap kita? Itu tadi jawabannya ketika saat diingatkan nggak percaya dengan perkara sing asli, iman yang murni, nggak percaya. Rumus mengatakan siapa yang
campur aduk dengan api mesti panas. Siapa yang campur dengan air mesti dingin. Ya sudah, iku rumus sudah, tergantung kita. Jadi persoalan gelap ini, Pak, tidak hanya berlaku cukup di dunia saja, ndak. Berkelanjutan. Justru malah kita setelah kematian selesai, di situ kita akan masuk dalam wilayah yang sudah tidak terbatas. Atau boleh saya katakan, kehidupan setelah kematian itu kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang tidak ada tipu-tipu. Hak ya hak, batil ya batil. Nggak ada tipu-tipu. Sudah nggak ada khilaf. Perbedaan nggak ada. Dalam ayat lain Allah juga mengingatkan, benailah hubunganmu pada Tuhanmu dan jangan kau tinggalkan membenahi hubunganmu terhadap sesama manusia. Raihlah, benailah hubungan hatimu pada Allah dan jangan kau tinggalkan membenahi hubungan dirimu pada sesama manusia. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Niki. Niki surah Al-Baqarah. Tergantung umat ini percaya atau tidak, mana yang harus diutamakan, tergantung, terserah. Saya tidak ada hak untuk memaksa diri. Surat At-Taubah ayat 125. Wa ammal ladina, anapun utawi wong akeh, fi qulubihim ing dalem pira-pira atine alladzina iku maradun, ono penyakit, dan penyakit itu tidak lekas dia bawa ke dokter. Adapun orang-orang yang hatinya dipenuhi oleh beberapa penyakit dan mereka tidak mau untuk disembuhkan, ya fazadathum mongko nambahi sapa Allahum ing mereka rijsan ila rijsihim. Iki bahasane boleh saya artikan reget di antara beberapa reget ditambah. Wa matu wa hum kafirun. Jenengan kalih kula niki sampai mati. Mohon maaf. Kalau tidak lekas kita sembuhkan, penyakit itu tambah. Dalam konteks di dunia sampai mati, kita tergolong orang-orang yang hatinya tertutup. Wamatu kafir. Kafir itu maknanya tertutup, ketutup. Jadi hati yang terhijab, sehingga Allah jadi gaib, Allah jadi gelap. Ya, kafirun itu. Memang sengaja tidak saya artikan kafirun, kafir munggu wong jopo, biar gak menyentuh nyenggol urusan agama. Kafirun itu saya artikan hati yang tertutup. Tertutup oleh penyakit di dalam hati ini, akhirnya
wujud nyatane Allah iku gelap. Simpel mawon jane. Kuwi nek kepingin Allah iku wujude nyata di dalam hatimu, ilang ana penyakite ati. Lho wis sederhana nggih. Sekarang walaupun membahas tentang akibat penyakit hati yang ada di dalam hati yang tidak disembuhkan, walaupun bahas itu tetap saya tutuno solusi, kita bicara solusi bagaimana itu bisa hilang. Ya pergi ya ke dokter, golek ana Gusti Allah. Karena dokter yang bisa menyembuhkan penyakit hati hanya satu, Allah. Lah wujudnya Allah di. Nah, wis ngelu maneh iki engko. Saya katakan carilah yang sederhana, carilah guru-guru akhirat. Sebab beliau yang punya resep, punya obat, jenengan akan disuruh untuk siji, tolabul ilmi, belajar tentang masalah ilmu tauhid. Kedua, amal, praktek khalwat uzlah. Ketiga, istiqomah. Pun gini ki solusine. Nek pingin dijabarno telu iki mau, ya sok Ramadan dengan detail monggo. Ramadan jatuh tanggal pinten, Mbak? 1 Maret nggih. Berarti saya mulai Jumat. Malam Sabtu itu sudah ngaji. Habis taraweh. Tahun ini enak. Nek dulu-dulu kan mau ngaji rungon aja ya toh. Nanti sampean bawa kitab. Alhamdulillah kitab awal sudah selesai. Informasi dari pihak pencetak tanggal 26 sudah dikirim ke pondok. Sementara saya berpesan hanya 1000, terbatas dulu. Nanti lihat konsumennya bagaimana. Saya menyiapkan khusus bagi pemula, tapi bukan berarti selain pemula tidak boleh memiliki, ndak. Silahkan untuk anak putu monggo. Dan status kitab niki sudah terakui secara nasional, Menkumham saya dapat izin. Sudah. Jikalau dalam penulisan ada kekeliruan, wis biasa, namanya manusia, lho. Baik ono kurang titik lah, ketambahan titik lah. Ya, mohon dikoreksi dan dibetulkan. Karena kami sebagai manusia nggak mungkin bisa sempurna, nggak mungkin. Adalah pasti kesalahan dalam penulisan. Wong jenenge tangan, Pak. Ngapunten. Awalnya sih tangan tak setorno gak diterima, kudu diketik. Berbentuk file. Aduh, ngeluh iki lho. Maunya sudah rekoso nulis. Terus dikon ngetik. Arabnya, Indonesianya boleh yang ngetik, Pak. Wong gak tahu ngetik, gitu, ngapunten lho ya. Apalagi ngetik huruf Arab, ya wis, ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Tetap saya lakukan karena itu prosedur. Akhirnya alhamdulillah selesai. Yang jelas ini bisa dikonsumsi oleh siapapun, khususnya golongan kita yang ada di syariat dan di thariqah. Sebab melihat judulnya itu adalah Jalan Rahasia Bertemu Allah. Judulnya kitab ini loh. Jalan Rahasia, jalan khusus rahasia menuju bertemu Allah. Berarti jalan yang tidak pernah dibuka.
Wong rahasia. Jin rahasia kan ditutup. Jarine iki ada viral nok Jawa Barat, ono terowongan isok tembus Mekah, jarine jalan rahasia. Kula nggih angen-angen mlakune ya opo ngene. Tutuk kono suwi ngene. Yes. Nguniku yo Pak sampean cek imrono ngoten lho. Nanti devisa daerah itu cek tambah lho ngoten lho. Pun Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kesimpulannya adalah kita manusia tidak terlepas dari penyakit hati. Tapi bukan berarti kita tidak ada kesempatan untuk kembali ke fitrah. Saran saya, kita datang ke dunia ini, roh ini dalam keadaan fitrah. Tolong sebelum kembali kematian, fitrahlah dulu. Sebab jikalau itu tidak berlaku pada diri kita, maka berkelanjutan setelah kematian kita akan mengalami satu kegelapan yang tidak bisa kita bayangkan. Terakhir, boleh diketahui, percaya gak percaya dudu urusanku. Nyaman loh. Saya juga enggak mempersoalkan Anda percaya atau tidak, lebih-lebih yang tidak. Dan saya juga tidak mempersoalkan jenengan mencaci atau tidak, enggak. Pokoknya saya katakan itu bukan urusan. Oke, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang bertanya, Bapak kami persilahkan 3 orang, Ibu juga 3 orang. Monggo. Terima kasih, bismillah. Mohon izin Gus, saudara jamaah, mohon maaf kalau pertanyaan kurang berkualitas. Yang pertama, bahwa saya ini lagi menikmati proses. Sebagai anak menikmati proses, gitu Gus. Kedua, kemudian saya ini tadi di sebuah yang disampaikan Gus tadi, kekhawatiran yang luar biasa. Saya mencoba untuk kasus kami, begitu ya, ketika soal angsuran Gus ya, kemudian mencoba kita sondingkan ke akad gitu. Setelah kalah pencalekan kemarin, bagaimana 1,5 kemudian kita edarkan hanya 1 minggu, kemudian itu terlibat di angsuran. Ini saya kemudian yang sudah masuk di hakikat dan makrifat, apa ya, sebuah gambaran bahwa saya, teman-teman yang di angsuran ini ya, yang penagih ini selalu menggeluti pikiran kami. Oke, saya berjustifikasi bahwa saya memandang bukan makhluknya. Oke. Tapi kemudian saya berkecamuk di pikiran saya, apakah Allah nantinya, apa Gusti Allah ini menghilangkan yang saya yang saya anggunkan, ya tahu gitu, atau Allah akan memberesi yang saya anggunkan. Kemudian itu ada gejolak di pikiran saya. Itu yang pertama. Kemudian kalau itu kita sondingkan ke akad, saya harus kemana mengisbatkan rasa gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berkenaan dengan mimpi, lagi-lagi ini proses sebenarnya. Kemudian kemarin pas
siangnya itu saya dimarahin orang nomor 1 di sebuah kabupaten karena saya ketepatan adalah ketua PSSI di sebuah kabupaten Gus. Kemudian malamnya saya kok mimpi jenengan itu ketika kita ngaji di sebuah panggung, kemudian jenengan manggil saya untuk menarik di sebuah panggung. Nah, saya melihat panggung itu kok sangat tinggi, kemudian panggung ini jatuh. Jatuhnya itu aneh Gus, jatuhnya itu tidak kemudian brek tapi melayang enak gitu. Melayang enak dan jenengan menenangkan kami yang ada di panggung. Kemudian ngajinya tidak jadi. Akhirnya tuan rumah itu memasukkan di sebuah rumahnya, tapi yang bisa masuk rumah itu ada sebuah tanda minuman. Yang minuman ini enak sekali. Kemudian saya dikasih, jenengan sudah masuk, saya dikasih, oh berarti saya bisa masuk. Di situ itu ada sebuah makanan yang enak, tapi lantainya sangat kotor. Kemudian yang buah-buahnya itu dijatuhkan dari kayak melayang melorot gitu Gus ya. Kemudian baru kita makan. Itu yang kedua. Itu apa? Terus kemudian kalau seorang murid mimpi gurunya itu apa? Jangan sudah sering menjelaskan hal-hal itu. Tapi kalau seorang murid, seorang anak mimpi ayahnya, mimpi putunya, mbahnya atau mimpi gurunya, itu ada apa yang harus sebagai ini pemahaman apa yang bisa kita ambil. Dan kedua, yang ketiga mereview ketika sholat berjamaah di pantai yang di Malang itu Gus ya. Saya semangatnya untuk hadir walaupun jalan seperti itu ya, menikmati perjalanan. Kemudian saya berangkat itu sudah ngomong kalau nggak ada, saya pengen ada kholwat berjamaah. Ternyata sudah ada. Nah di situ jenengan ketika kholwat itu hanya satu, ingat yang menciptakan. Saya herannya itu ketika ada klausul itu, saya ingat orang tua Gus. Terbayang selalu orang tua. Nah kemudian ketika pulang saya diskusi sama teman-teman yang bersama saya yang juga paham tentang itu ya itu yang benar. Dari kandungan ibu itu yang menciptakan sampeyan, itu yang benar. Nah kemudian saya berpikir metafakur ketika kejadian Adam sama kejadian Hawa yang langsung Allah seperti itu. Kemudian kenapa kita makhluk ini atau manusia ini harus lewat ibu-ibu kita? Nah itu artinya apakah itu yang benar? Nah bahasa hakikat, bahasa marifat itu gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita manusia tidak terlepas dari namanya proses. Fitrah, kotor, fitrah. Ada yang seperti ini, ada yang fitrah, kotor, selawase kotor. Dan proses itu memang sudah Allah tetapkan terhadap kita sebagai manusia. Sehingga mengapa kita manusia dihadapkan Allah itu dua macam ketentuan, yusri dan usrah, ketetapan senang dan susah. Ternyata semua itu jawabannya untuk liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Uji sebagai ujian terhadap kita yang jawabannya apakah hati tetap di ahad atau di luar ahad. Ujian itu datang yang mengandung satu pertanyaan, apakah hati ini tetap setia pada Allah atau tidak, dan merupakan suatu kewajaran
terbiasa bagi kita sebagai manusia, jikalau dihadapkan perkara senang iku yo ning ati yo suka, perkara yang tidak senang alias susah ati tidak suka. Dan itulah tabiatnya manusia, wajar. Jenengan ditinggal sedo anak bojo susah, jenengan ditinggal jabatan kekayaan susah, dan itu wajar. Cuman bagaimana cara ketika dua hal yang Allah tetapkan sebagai sunatullah itu didatangkan, lalu dalam hati sampean itu tidak membedakan bagaimana? Ikut jawabannya ada dalam hati kita masing-masing. Tergantung kita mensikapi dari sisi mana. Hanya itu. Proses-proses ini wajib kita alami. Yang kedua, di samping tujuannya Allah menghadapkan liap luwakum menguji terhadap diri jenengan. Kedua, rencana Allah adalah untuk menguatkan keimanan sampeyan yang ada di ihsan, tambah kuat. Tapi mayoritas tambah ambruk. Mayoritas. Apa sebab? Jawabannya di hati panjenengan masing-masing, tergantung kita mensikapi aja. Berkenaan dengan proses ini, apa yang terjadi pada diri jenengan saat ini setelah mengalami sebuah kejadian yang ingin menyalonkan diri sebagai pemimpin, ya dah, dan di situ Allah tidak merestui, dan akhirnya menanggung angsuran, yang angsuran itu membuat satu pikiran dalam angan-angan kita, sehingga kita nggak tenang olehnya ketika kita itu mendekat pada Allah. Okelah, kita hilangkan dari sisi makhluknya. Tapi toh mengapa kok sering muncul juga? Padahal sudah berupaya untuk menghilangkan. Yang mengandung pertanyaan, jikalau saya sudah serahkan itu pada Allah, berarti saya masuk di dalam ketunggalannya, apakah Allah nanti menyelesaikan atau tidak? Ini sebuah pertanyaan. Jawaban saya gini, sungguh kita nggak punya etika pada Allah. Melakukan sesuatu itu masih ada tendensi. Etika loh, saya bicara etika loh ya. Etika pada Allah loh ya. Sebab apa yang jenengan lakukan itu bukan Anda yang punya hak bisa melakukan. Bagaimana mungkin kami tidak merasa bisa melakukan terus mengharapkan buah dari apa yang kita lakukan? Kalau hanya sekedar apakah persoalannya itu akan diselesaikan, buka dalam surah At-Tolak ayat 3. Di situ Allah berjanji,
Ini berarti tidak hanya memakai pandangan hakikat saja, tapi juga syariat. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang menyerahkan semua persoalan apapun, kecil maupun besar, terhadap Allah, fahuwa hasbuhu, utawi Allah iku hasbuhu, akan mencukupi. Artinya solusi itu pasti Allah datangkan. Tapi etikanya jenengan kali kula dalam bertawakal pada Allah wajib sampean hadirkan. Supaya apa? Supaya kita tidak hanya berbicara doang. Apa sih tawakal itu? Pasrah toh? Karena kita tidak mampu sebagai manusia itu bisa menyelesaikan suatu masalah kecil ataupun besar. Dasare pundi? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Wakila min hadisi sahih la haula wala quwata illa billah. Allah yang menciptakan manusia dan segala apa yang terjadi pada manusia bersumber dari Allah. Dan juga dikatakan di dalam satu hadis sahih bahwasanya kita manusia tidak punya daya upaya untuk melakukan apapun dan mencegah perkara yang jelek apapun, nggak bisa. Semata-mata itu bisanya illa billah. Jadi tawakal itu menyerahkan diri, syaratnya tidak boleh ngakui, itu loh tawakal. Dan itu tidak diucapkan, tapi diikrarkan di dalam hati yang berbentuk perasaan. Itu etika. Kan secara syariat kita serahkan kepada Allah dan Allah berjanji akan menyelesaikan. Nah gitu toh. Aku yakin Pak, Allah tidak pernah ingkar janji. Tapi kebanyakan manusia itu tidak mau memegang etika. Padahal etika sebagai kunci. Wa may yatawakkal 'alallah. Barang siapa yang tawakal kepada Allah fahuwa hasbuhu. Nah, sebelum ayat ini ada ayat 2 membahas tentang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Loh ini makhrajan itu kebukae masalah dalam datangnya satu solusi. Yang datangnya min haitsu la yahtasib. Tidak disangka-sangka arah datangnya dari mana. Tentang selesainya satu masalah. Tapi tetap bicara tentang takwa yang ayat 2, ayat 3 berbicara tentang masalah pasrah. Itu etika. Oke lah, kita ikhtiar. Tapi kita harus sadar di belakang ikhtiar itu ada siapa. Kalau tahu maka kita tidak akan pernah ngaku-ngaku. Yaitu pasrah nanti. Kalau saya tegas menjawab iya, sebab apa?
Solusi pasti didatangkan Allah, karena Allah berjanji. Cuman andai kata belum terselesaikan, harus kita teliti. Sebab apa? Katanya Allah janji akan mendatangkan solusinya. Ibarat pintu yang tidak bisa dibuka, Allah buka dan Allah cukupi. Kok sampai sekarang belum? Kita harus koreksi terhadap seluruh apa yang ada di dalam hati kita. Yang jelas, baik takwa maupun tawakal harus ada etika. Etika. Atau bisa kami sebut sebagai akhlak ilahiyah. Nah, inilah akhlak yang Rasulullah sempurnakan. Alasan mengapa Rasulullah disuruh ke bumi itu sebab di sini. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, nyempurna akhlak. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, terkait mimpi. Ada pengertian apa di dalam mimpi yang sudah panjenengan jabarkan itu? Sederhana saya jawab, apa? Ikutilah petunjuk ajaran Rasulullah di jalur dinut tauhid sampai kapanpun. Pun intinya betul betul. Ikutilah petunjuk apa yang sudah Rasulullah ajarkan di dalam jalur dinut tauhid. Sebab itu ada kaitannya antara orang tua dan anak. Nggak ada sak dunia itu orang tua itu menginginkan anak itu jadi anak yang jelek. Nggak ada toh? Nggak ada. Walaupun Pak rampok lah, nggak ingin anaknya untuk menjadi rampok. Orang tua kita bodoh. Nggak mungkin orang tua itu akan menginginkan kita sebagai anaknya lebih bodoh lagi. Nggak mungkin. Disuruh menjadi anak yang baik. Karepe ngoten. Berbicara tentang panggung. Panggung itu tempat majelis. Mengapa harus Allah tiadakan? Niki Gusti Allah wis pegel. Dikandani pisan pindho gak kenek, ditinggal wae. Lho ngoten niku. Sami'na wa asoina. Kan sejarah umat para nabi dan rasul sebelum Kanjeng Nabi kan sudah terpampang dan tertulis di dalam Al-Qur'an toh. Semuanya itu sejarah seakan-akan terulang kembali. Zaman Rasul A, apa sebabnya dihabiskan Allah? Keingkaran. Dikasih nasihat, si tetap tidak percaya, bahkan menyerang balik. Udah dihapuskan, ganti Rasul maneh. Sama, sampailah Nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Pertanyaannya, tongkat sejarah itu akan terulang apa enggak?
Kalau saya bicara tentang Rasul atau Nabi dari sudut pandang hakikat, nggak sama dengan kacamata syariat. Intine mek ngeten, disebut Rasul iku hanya illa mubasysyiran wa nadhiran wakila illa rahmatan lil ngalamin. Lah, untuk menjadikan rahmat atau mubasyiron tidak terlepas dari dinu tauhid. Risalah tauhid itu pasti beliau sampaikan, yaitu risalah yang khusus mendidik ruhaniyah ini biar tidak mengikuti nafsu. Makanya terkenal ajaran hakikat. Beda risalah yang mendidik jasmaniyah ini disebut syariah. Beda-beda syariatnya. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad syariatnya beda. Bahkan sampai sekarang juga berubah karena tergerus oleh zaman. Contoh kecil, dalam berkendaraan zaman Rasulullah, di zamannya memakai onta, keledai, atau kuda. Zaman kita beda, Pak. Syariatnya beda. Dan itu tidak menjadikan keabsahan tidak sah, enggak. Sah. Tapi satu yang tidak berubah, risalah para rasul sampai detik ini apa? Dinu tauhid. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Beliau sampaikan juga. Dan risalah itu juga disampaikan di zaman kita ini. Urusan umat sekarang ambek dulu menurut kami sama, terbagi menjadi dua. Wa minhum man hadallah wa minhum man haqqa. Ada yang menerima petunjuk itu, ada yang tidak mau menerima alias menolak dikarenakan bersikukuh hatinya mengikuti hawa nafsu. Panggung iku diilangi berarti ngajine kurangi. Oh, enak, nyantai banget. Denakne kok ora gelem. Son awakmu bandina biasa awakmu kelayapan. Sekarang tak kurangi ngal didik matur suwun. Kok gak mesisan sing kewatah ngoten ku. Langsung sedaya mboten. Ya sik tak onggang-onggangi. Sik sadar apa enggak? Ngono wis gak sadar, ya iku sing kok enteni total jenderal ora ngaji. Tenang, Pak. Di rumah sendiri, dengan keluarga sendiri, nyantai. Lah, Bapak Ibu, ketika saat itu sudah terjadi berarti mimba di alamatil azab, bentuk tanda-tanda azab mau disiapkan Allah. Yang kedua, yang diperintahkan Rasul itu bukan manusia tapi malaikat. Sing teko iku duduk makhluk manusia tapi malaikat. Dulu nggih ngoten. Dulu nggih ngoten. Bapak Ibu hadirin
Jadi arti dari sebuah mimpi tersebut hanyalah biar hati kita lebih baik daripada yang sudah. Untuk yang ketiga, yang keempat, mereview apa yang terjadi. Sebelum review, apa etika yang harus saya lakukan biar tidak seperti apa yang telah diterangkan tadi, walaupun panggungnya itu sudah Allah tiadakan, supaya kami tidak masuk pada golongan di mana golongan yang diadab Allah. Jawabannya sederhana. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Sesibuk apapun jasmani jenengan dalam rangka untuk memenuhi akhlak dunia ini, upayakan di dalam hati kita masing-masing untuk selalu mengingat Allah, baik siang maupun malam. Artinya jangan pernah kita itu teledor tentang masalah bab zikir. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Walaupun zikir tersebut belum bisa menjadikan kehuduran hatimu kepada Allah, maka jangan pernah kau teledor dengan zikir tersebut. Makanya bahasanya dzikron katsiron. Masalah mereview apa yang terjadi di saat jenengan ngantep Malang nggih, terkait masalah kholwat berjamaah. Kami dulu Pak, mengapa sih enggak memerintahkan untuk kholwat berjamaah? Enggak pernah. Bahkan nggak pernah saya tanya pada anak pondok mulai dulu sampai saya pernah aku ngajak kholwat bareng, nunggu bareng malam, nggak pernah. Mengapa demikian? Ingat, kholwat itu nyepekno ati sangka sakliyane Gusti Allah. Justru yang kutekankan adalah khalwat binafsih, nafsi sendiri-sendiri, supaya nggak terpengaruh dengan yang lainnya. Masalah tempat dan lain sebagainya terserah. Mengapa demikian? Saya akan mereview juga tahun 1980 dulu, membandingkan antara khalwat berjamaah dengan tidak. Akhirnya saya jadikan sebagai pengalaman untuk tidak terulang kedua kali terhadap santri-santri. Biar korban saya sendiri, jangan pernah ada korban kembali. Oleh karena di Malang kemarin itu permohonan sangat wis pokoknya dirayu-rayu gitu loh Pak ya. Ya wis rapopo, mung sedilut wae. Tidak jam-jaman enggak. Mungkin hanya 5 menit situ.
Tapi kesimpulannya teman-teman macam-macam, ada yang lebih enak dan lebih boten ya. Ada yang lebih enak ya berjamaah aja kalau gitu. Bapak Ibu, kejadian apa yang sudah dialami di situ itu bentuk Allah menampakkan apa yang ada di alam kasyaf, di mana harus kita ketahui baik di alam muhadharah maupun alam mukasyafah itu sebetulnya wujud anane Allah. Ini bagi kita yang sudah suhudul wahdah fil kasroh, sudah masuk ahad di dalam banyak loh Pak, nggak ada masalah. Kalau kita belum di situ bermasalah. Makanya biar tidak banyak masalah, jangan bikin masalah. Caranya bagaimana? Udah, petunjuknya jenengan iku ketika berkholwat cukup zikir tersebut masukkan di dalam hati, jangan di akal. Jangan diputar-putar di akal. Jangan. Kita itu orang bermasalah, Pak. Maunya keluar dari masalah, tapi jangan bikin masalah. Piye carane kita tidak akan bikin masalah, biar masalah itu yang ada pada diri kita itu selesai. Itu tadi. Kita harus tawakal kepada Allah. Ya sudah, tinggal kita mau menjalani atau tidak, semuanya aku kembalikan pada panjenengan masing-masing. Yang jelas 1-3 saya simpulkan, kita manusia itu tidak lepas dari noda dan dosa, kesalahan atau kekotoran. Tapi bukan berarti kita tidak bisa lepas dari kekotoran. Wa anibu ila rabbikum. Bejo banget bagi kita yang belum kedatangan satu masa yang Allah pastikan datang. Kita sudah keluar dari masalah itu. Masalah kotor itu, Pak. Berarti masuk di dalam masa fitrah. Berarti sudah lepas dari masalah. Ingat, orang mati akan susah nazaknya jikalau masih kegandolan dengan sesuatu selain Allah. Susah. Artinya kita kembali kepada Allah itu akan berat, Pak, jikalau masih ada yang gandoli. Aku mau ngelakoni ini, bagaimana istri, anakku, suami, bagaimana statusku, bagaimana, udah kegandolan. Jadilah kau seperti bumbung yang bumbung sudah tidak ada. Ugel-ugel ini loh apa? Rosani kok. Cara lari biyen niku damel mercon disogok niku lho. Kalau iling zaman kalau hiburan niku ambek pete. Kembangi pete ya dilebokno. Disodokno ben cek metu suarane, ben ngeneki kancane, ngoten niku sawan nangis, bolong los, nggak ada beban, nggak ada penyumbat, jadi penak. Oke, lanjut satu kali lagi, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah hampir 1 tahun ini saya ngaji babakan ini dan saya praktekkan dzikir sirul asrar. Setelah lama kelamaan saya praktekkan dzikir, saya tidak bisa dzikir. Terus setiap kalam atau ucapan dari mulut kalau tidak membahas bab masalah ketuhanan, dia tidak mau bicara. Lah sing kula tanggletaken tos pundi niki Gus? Pun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La taj'alu, ojo ndadekno sira kabeh alallahi ing dalem atimu iku Allah ilahan ing sebuah Tuhan akhara kang liya. Janganlah di dalam hatimu ada selain Allah. Orang yang bisa masuk di dalam ayat ini adalah orang-orang yang tenggelam ruhaniyahnya di bahrut tauhid. Tenggelam itu berarti dia berenang. Berenang berarti dia itu melaksanakan. Berarti mempraktekkan fungsi dzikir sirul asrar. Memang seperti itu, Pak. Bahkan pernah kami sampaikan, coba jikalau hatimu ingin tidak akan lupa kepada Allah walaupun sedetik, lakukanlah 40 hari 40 malam, setiap napas detikmu itu berzikir. Jangan pernah tidak. Dengan begitu maka zikir yang ada di dalam hati tidak akan pernah bisa berhenti. Pernah saya katakan seperti itu. Lah kula sik gembul bojo mboten saged. Ya tinggalan bojomu. Enak toh? Lah pingine kaya ngoten e. Lah terus ya napa anak-anak lho wis gak usah dipikir. Kerja aku ya apa kalau nek waktu kerja mboten saged teh ati dzikir ya tinggalan kerjamu. Lah maunya kan gak kepingin putus lah ngoten toh. Tak jawab nang aku. Yus tinggalan. Di rumah saja, di kamar saja. Lah terus ya apa manganku? Lu gak usah kok pikir mangan. Lah enggak kita itu bener mlebu kamar tapi nggawa misak kerdus. Rokoke 3 pres. Lah maksudmu piye? Kok cek mboten medal-medal? Ya wis nek pancen ngono. Nek awakmu dasare khawatir gak mangan gak rokokan ya tak klerokno. Monggo, lawakmu niat madhep apa niat mangan ngoten. Monggo. Tapi nggih berat, Pak. Tapi itu tidak akan berat bagi hati jenengan tatkala estu di dalam hati jenengan ada himmah. Himmah itu sejo sing gawedhe harus seperti itu. Makanya ayatnya Allah katakan Muhammad wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Jangan ada jeda sama sekali Muhammad, baik siang maupun malam hatimu berzikir padaku. Ngono iku dijawab. Wong iku lak rasul. Awak dhewe umate kok ya ora iso lah ngoten.
Saya kandani jenengan pun gampang ningali kacamata syariat toh. Sampeyan delok kacamata hakikat, jenengan iki ya rasul. Utusane Allah. Sampeyan bisa hadir, nek gak diutus hadir ya ora iso. Jenengan iki salat ngadeg, nek gak diutus Allah ngadeg, didekne dirukuk ya ora iso. Ora krasa nggih. Tapi pun di framing saya mengadakan nabi atau rasul setelah Kanjeng. Wah, iki soro iki kok. Tidak bermaksud seperti itu. Kami itu sudut pandang kacamata asli hakikate semua makhluk ini bisa nyapo-nyapo karena diperintah Allah. Lah Allah ya urip ning awake dhewe mekaten. Oke, Ibu ada? Cukup nggih? Pun sebelum kami tutup terkait masalah Ramadan bagi ibu bapak dari mana sumber agama, dari mana sumber bangsa, suku, apapun, bila mana menginginkan untuk mengenal diri di dalam diri, silakan untuk Ramadan tak buka secara umum, boleh untuk bermukim atau duduk ataupun lewat live, silahkan. Karena hanya Ramadan lah kami akan membahas secara detail tentang masalah proses-proses manusia itu untuk menuju dan bertemu Allah. Nggih, insyaallah kami mulai hari Jumat depan itu waktunya habis sholat taraweh. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, semua apa pada malam hari ini yang Allah anugerahkan berbentuk ilmu, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan keluarga kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah.